Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita bahas ramalan zodiak tanggal 24 sampai 30 Agustus 2026. Pertama-tama matahari telah memasuki zodiak Virgo dan Merkurius juga akan masuk ke Virgo pada tanggal 25 Agustus hingga 11 September. Masuknya Merkurius ke Virgo akan langsung mengalihkan perhatian kita ke bidang-bidang yang berkaitan dengan Virgo, seperti pekerjaan rumah, pekerjaan harian, atau rencana rutinitas. Merkurius di Virgo adalah posisi yang sangat kuat. Jadi, ini adalah periode yang sangat cocok untuk membuat perencanaan yang terperinci atau mendiskusikan detail-detail kecil. Selain itu, kita sering mengatakan bahwa Virgo memiliki sifat perfeksionis, yang berarti mereka tidak tahan melihat adanya kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, selama periode ini, kita sendiri juga akan menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai hal, karena kita sendiri pun tidak menyukai adanya kesalahan, dan ini tidak hanya berlaku bagi pada Virgo saja. Minggu ini juga ada aspek tren antara Jupiter dan Saturnus yang sedang terbentuk. Keduanya berasal dari rasi bintang elemen api, yaitu Aries, Leo, Sagittarius pada derajat ke-12 hingga 14. Jadi jika kamu memiliki planet di rasi bintang elemen api pada derajat 12 hingga 14, kamu akan mendapatkan berkah atau dianugerahi oleh aspek Jupiter dan Saturnus ini. Misalnya, kamu mungkin memiliki hal penting yang harus dihadapi di depan masyarakat umum, seperti pengumuman suatu hal atau peluncuran produk, maka aspek planet ini akan memberikan potensi perkembangan yang sangat baik. Kemudian ada aspek lainnya, yaitu Mars dan Saturnus, yang akan membentuk aspek menantang di zodiak kardinal, yaitu Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn pada derajat 8 hingga 14. Jadi jika kamu memiliki planet di zodiak Aries, Cancer, Libra, atau Capricorn pada derajat 8 hingga 14, aspek ini sangat mungkin menimbulkan kekacauan atau memberikan tekanan pada planet-planet kamu tersebut. Namun, tekanan tidak selalu buruk. Terkadang tekanan justru membuat apa yang seharusnya meledak menjadi meledak, atau karena adanya tekanan tersebut, kamu baru mulai bergerak. Selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Ariesan atau Ascendant, dari segi karir dan pekerjaan, semakin rendah hati kamu, situasinya semakin menguntungkan bagi kamu. Lagi pula saat ini kamu sudah sangat stabil, jadi kamu tidak perlu terburu-buru membuktikan apapun. Cukup jalani pekerjaan harianmu seperti biasa. Dalam hal asmara, saya merasa kamu sengaja membatasi diri kamu, dan ini adalah hal yang baik, karena itu justru akan menjauhkan kamu dari banyak hubungan yang buruk. Taurus. Untuk teman-teman Taurusan atau Ascendant, dalam hal karir, akhir-akhir ini adalah masa panen. Kerja keras dan ketekunan kamu di masa lalu sekarang mulai mekar dan membuahkan hasil satu persatu. Kamu sendiri tidak berniat untuk pamer kepada orang lain, tetapi kamu akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Dalam hal asmara, hubungannya cukup stabil dan komunikasi kalian dapat dikatakan membuahkan hasil yang baik, jadi nikmatilah momen ini. Gemini. Untuk teman-teman Geminisan atau Ascendant, akhir-akhir ini ada atasan atau sosok senior yang memberikan perhatian khusus kepada kamu. Meskipun tampaknya mereka memiliki kritik atau pendapat tentang kamu, namun sebenarnya saya merasa mereka sangat peduli kepada kamu. Terkadang akan ada juga sosok penolong, tetapi pemikirannya mungkin agak kolot atau kuno. Untuk hal ini, kamu perlu meluangkan sedikit energi untuk menjalin komunikasi dengannya. Dalam hal asmara, kamu justru menjadi orang yang suka menceramahi, yang mana hal ini cukup merusak suasana. Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun atau Ascendant, dari segi karir atau bisnis, jika kamu melihatnya dari sudut pandang yang sangat kritis, meskipun perkembangannya sebenarnya cukup baik, kamu akan merasa masih ada yang kurang dan hal ini dapat mempengaruhi suasana hati kamu. Padahal sebenarnya jika melihat situasi saat ini, menurut saya keadaannya tidak seburuk itu. Jadi, kamu harus berpikir dengan cara yang lebih positif. Kerahkan sedikit lagi usaha dan tenaga, maka kamu dapat mengubah situasi saat ini. Dalam hubungan asmara, kamu juga lebih mudah melihat kekurangan di antara kalian berdua, dan orang yang merusak suasana ini adalah kamu sendiri. Leo. Untuk teman-teman Leosan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, dalam banyak hal, sebaiknya jangan dihadapi dengan keras kepala. Sebaliknya, terkadang jika kamu bersikap lebih rendah hati, melunakkan sikap kamu, maka banyak hal positif yang akan datang kepada kamu. Dalam hal asmara, peruntungan asmara kamu cukup baik. Potensi asmara yang datang cenderung berusia lebih muda dan tipe yang sangat menggemaskan. Jadi kamu seharusnya dapat menikmati sensasi dikagumi atau dipuja. Virgo. Untuk teman-teman Virgosan atau Ascendant, dari segi karir dan pekerjaan, hal-hal yang ingin kamu lalui dengan asal-asalan tidak akan berjalan dengan baik. Misalnya seperti berlaga so akrab atau menganggap orang-orang satu kantor semua sudah saling kenal dekat sehingga tidak perlu terlalu perhitungan. Taktik seperti ini justru akan memberikan efek yang buruk terhadap orang-orang sekitar. Dalam hal asmara, kondisi asmara saat ini cukup bagus. Kesediaan kamu untuk menunjukkan kelemahan atau bersikap lembut akan sangat menguntungkan bagi hubungan kamu. Libra. Untuk teman-teman Librasan atau Ascendant, akhir-akhir ini kamu mungkin memiliki banyak masalah internal dan hal ini hanya kamu sendiri yang ketahui. Sementara orang luar mungkin tidak dapat melihatnya. Jadi kamu perlu mengeluarkan tenaga ekstra dalam menghadapi situasi seperti ini. Dalam hal asmara, jika kamu merasa ada ketidakseimbangan, kamu harus mengungkapkannya. Jika tidak, pasangan kamu tidak akan menyadarinya dan hubungan kalian akan terus memburuk. Scorpio.
Untuk teman-teman Scorpio Sun atau Ascendant, dari segi karir dan pekerjaan, akhir-akhir ini kamu sangat mudah dihormati oleh orang lain. Ini karena mereka merasa kamu cukup mendominasi di industri tersebut, sehingga kamu berada dalam peran yang memberikan kekuatan dan arahan strategis kepada orang lain. Dalam hal asmara, berhati-hatilah untuk tidak bersikap terlalu sombong. Jika terlalu sombong, itu akan membuat orang lain merasa kamu merusak suasana. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun atau Ascendant, dari segi karir dan pekerjaan, ada sosok penolong yang datang kepada kamu. Penolong ini adalah rekan sebaya kamu. Mereka sangat mengapresiasi dan menyukai kamu, sehingga mereka sangat bersedia untuk bekerja sama, membentuk aliansi, atau membantu dalam segala hal. Dalam hal asmara, ada peluang hubungan pertemanan berubah menjadi kekasih. Jadi, apakah ada orang di sekitar kamu yang sangat cocok dan mudah bergaul dengan kamu? Mungkin orang tersebut adalah calon pacarmu. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn Sun atau Ascendant, dalam hal karir, akhir-akhir ini kamu cukup mudah mendengar kabar buruk. Misalnya, bagaimana kelanjutan proyek tertentu atau keputusan seseorang untuk tidak lagi bekerja sama dan sebagainya. Namun, ini adalah proses untuk membuang yang buruk dan menyisakan yang baik. Jadi, tetaplah bersemangat. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan kesehatan kamu. Jika kesehatanmu buruk, banyak hal akan berjalan tidak lancar dan kamu sendiri pun tidak akan memiliki energi untuk menjalani aktivitas. Dan ini juga termasuk dalam hubungan asmara kamu. Aquarius. Untuk teman-teman Aquariusan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, kamu sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri beberapa hubungan kerjasama. Sebenarnya, pengakhiran ini juga merupakan langkah untuk menghadapi hal-hal yang memang seharusnya dihadapi sejak lama. Saya rasa ini adalah hal yang baik. Dalam hal asmara, ketidakcocokan antara kalian berdua akan mulai bermunculan satu persatu ke permukaan. Di sini kamu perlu duduk berdiskusi bersama dan selaraskan pikiran. Jika tidak bisa diselaraskan, berarti kamu perlu mencari cara lain dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pisces. Untuk teman-teman Piscesan atau Ascendant, dalam karir dan pekerjaan, ada banyak rapat yang harus dihadiri dan banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan masalah ini sebenarnya sudah kamu ketahui sejak lama. Hanya saja akhir-akhir ini kamu menjadi tidak segan untuk berdebat atau bertengkar. Dalam hal asmara, menurut saya adanya perbedaan pendapat dan komunikasi adalah hal yang baik. Selain itu, kamu juga cenderung lebih mudah menarik perhatian orang-orang yang sangat ceria dan aktif, tetapi sebenarnya memiliki banyak masalah. Jadi keberuntungan asmara minggu ini perlu diwaspadai.